Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Keramat Banten, alhamdulillah sekarang saya berada di tempat penziarahan Syekh Mansuruddin Cikaduan, yang tepatnya berada di Kampung Cikaduan, Desa Cikaduan, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Nah, ini adalah tempat di mana teman-teman kalau dari luar daerah membawa bis atau mobil travel, disinilah tempat parkirnya. Kalau mobil pribadi atau motor, teman-teman bisa masuk ke dalam biar lebih dekat ke penjarahan. Teman-teman Keramat Banten, ini adalah awal kita masuk ke makom Syekh Mansuruddin Cikaduan. Nah, teman-teman, sandal bisa dititipkan ke sini. Baru kita masuk ke dalam. Apabila teman-teman tidak membawa atau tidak ada yang bisa untuk ziarah kubur, di sini ada bapak-bapak yang suka menziarahkan. Kebetulan pas kami di sini keadaan lagi sepi. Nah, baik teman-teman Keramat Banten, kita akan ziarah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Keramat Banten, alhamdulillah hari ini saya berziarah ke makom Syekh Mansuruddin Cikaduan, dan sekarang tepat berada di depan makom Syekh Mansuruddin. Teman-teman tetap ikutin terus video kami ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Yuk tetap ikutin terus perjalanan kami. Teman-teman Keramat Banten, untuk mengetahui perjalanan Syekh Mansuruddin Cikaduan, kami membaca referensi dari buku ini. Jadi buku ini adalah buku Sarsilah Ziarah Banten. Nah, mohon maaf teman-teman jika di dalam penjelasan ada yang sedikit terpotong atau disingkat ceritanya. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syekh Mansuruddin Cikaduan. Menurut keterangan Abuya Armin dari Cibuntu, Syekh Mansuruddin adalah Kesultanan Banten yang ketujuh dari bapaknya Syekh Abdul Fattah Tirtayasa, Kesultanan Banten yang keenam sekitar tahun 1651 Masehi. Sultan Agung Abdul Fattah berhenti dari Kesultanan Banten dan pemerintahan diserahkan kepada putranya, yaitu Sultan Maulana Mansuruddin Cikaduan. Pada saat Syekh Mansuruddin naik haji, kesultanan untuk sementara diserahkan kepada putranya Pangeran Adipati Ishak atau Sultan Abdul Fadl. Pada saat berangkat, Sultan Maulana Mansuruddin diberi wasiat oleh ayahandanya. Apabila engkau berangkat, janganlah memakai seragam kerajaan. Nanti engkau akan mendapatkan malu. Dan kalau di perjalanan untuk tidak mampir kemana-mana. Dan kalau sudah sampai tujuan, langsung balik lagi. Kalau bahasa Sunda disebut indit ulah sumpang simpang jeung sabarikna. Sesudah berangkat, ada satu nafsu mengajak khianat atau khilaf pada wasiat ayahnya. Berhubung manusia tidak sepi-sepi dari khilaf dan dosa, Syekh Mansuruddin mampir di Pulau Manjeti sampai mempunyai istri.
riwayat Syekh Mansuruddin di Pulau Manjeti sampai 2 tahun lamanya. Sampai Syekh Mansuruddin mendapatkan kabar bahwa di Banten lagi terjadi kekacauan. Dan singkat cerita, Syekh Mansuruddin teringat wasiat ayahnya, lalu beliau pun memutuskan untuk pulang. Sebelum beliau ke Banten, beliau pergi ke Mekah untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melanggar wasiat ayahandanya. Setelah sekian lama memohon ampunan, akhirnya semua permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu beliau berdoa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat pulang ke Banten. Akhirnya dengan izin Allah beliau mendapatkan petunjuk. Beliau menyelam di air Zam-Zam, kemudian muncul di suatu mata air yang terdapat batu besar di tengahnya, tepatnya di daerah Cibulakan, Cimanuk, Pandeglang, Banten, sehingga oleh masyarakat sekitar dikenal dengan nama Batu Quran. Setibanya di Kesultanan Banten dan membereskan semua kekacauan dan memohon ampunan kepada ayahandanya, sehingga akhirnya Sultan Maulana Mansuruddin kembali memimpin Kesultanan Banten. Selain menjadi seorang sultan, beliau pun mensiarkan Islam di daerah Banten dan sekitarnya. Dalam perjalanan mensiarkan Islam, beliau sampai ke daerah Cikoromoy, lalu menikah dengan Nyai Sarinten, Nyimas Ratu Sarinten. Dalam pernikahannya tersebut, beliau mempunyai putra yang bernama Muhammad Soleh, yang memiliki julukan Kiai Abu Soleh. Setelah sekian lama tinggal di daerah Cikoromoy, terjadi suatu peristiwa di mana Nyimas Ratu Sarinten meninggal terbentur batu kali pada saat mandi. Beliau terpleset menginjak rambutnya sendiri. Konon, Nyimas Ratu Sarinten mempunyai rambut yang panjangnya melebihi tinggi tubuhnya. Akibat peristiwa tersebut, maka Syekh Maulana Mansuruddin melarang semua keturunannya, yaitu para wanita, untuk mempunyai rambut yang panjangnya seperti Nyimas Ratu Sarinten. Nyimas Ratu Sarinten kemudian dimakamkan di Pasarean Cikarayu, Cimanuk. Sepeninggalan Nyimas Ratu Sarinten, lalu Syekh Maulana Mansuruddin pindah ke daerah Cikaduan dengan membawa khodam Ki Jemah. Lalu beliau menikah kembali dengan Nyai Mas Ratu Jamilah yang berasal dari Caringin, Labuan. Pada suatu hari, Syekh Maulana Mansuruddin menyebarkan syariah agama Islam di daerah selatan ke pesisir laut. Di dalam perjalanannya, di tengah hutan Pakuwon Mantiung, Sultan Maulana Mansuruddin beristirahat di bawah pohon waru sambil bersandal bersama khodamnya Ki Jemah. Ketika Syekh sedang beristirahat di bawah pohon waru, beliau mendengar suara harimau yang berada di pinggir laut. Ketika Syekh menghampiri, ternyata kaki harimau tersebut terjepit kima. Setelah itu, harimau melihat Syekh Maulana Mansur yang berada di depannya. Harimau tersebut pasrah bahwa ajalnya telah dekat. Dalam perasaan putus asa, harimau itu mengaum kepada Syekh Maulana Mansur. Maka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba Syekh Maulana Mansur dapat mengerti bahasa binatang, karena beliau adalah seorang manusia pilihan Allah dan seorang aulia dan waliullah. Maka atas izin Allah dan melalui karomahnya, kima yang menjepit kaki harimau dapat dilepaskan. Setelah itu harimau tersebut dibaiat oleh beliau. Lalu beliau pun berbicara, "Saya sudah menolong kamu. Saya minta kamu dan anak buah kamu berjanji untuk tidak mengganggu anak, cucu, dan semua keturunan saya."
Kemudian harimau itu menyanggupi dan akhirnya diberikan kalung surat Yasin di lehernya dan diberi nama si Pincang atau Raden Langlang Buana atau Ki Buyut Kalam. Teman-teman Keramat Banten, itu tadi sepenggal cerita perjalanan Syekh Mansuruddin Cikaduun. Mohon maaf jika ada kalimat, tata bahasa, atau penjelasan perjalanan Syekh Mansuruddin Cikaduun yang kurang lengkap. Kami channel Keramat Banten semata-mata hanya untuk belajar dan menambah wawasan kami. Itu tadi perjalanan Syekh Mansuruddin Cikaduun, referensi dari buku Silsilah Jarah Banten. Kami artikan dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman Keramat Banten sudah mengikuti perjalanan kami. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap saksikan terus video kami selanjutnya dan jangan lupa subscribe, like dan share dan support terus video kami. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.